Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Serbia sedang berduka selama beberapa waktu belakangan ini, bahkan hingga saat ini. 10 hari yang lalu, Rabu 3 Mei 2023, sebuah peristiwa mengerikan terjadi di negara ini. Tepatnya di Beograd, ibu kota negara Serbia. 9 orang kehilangan nyawa di ujung senapan dan senjata api yang dilepaskan oleh seorang bocah berusia 13 tahunan. Semua korban berikut pelaku adalah warga sekolah dasar Vladislav Ribnikar, di mana sekolah ini termasuk dalam kategori institusi pendidikan kelas atas di kota ini. Yang tentu saja para orang tua siswa yang menimba ilmu di sini bukan berasal dari kalangan biasa saja. Hanya saja peristiwa ini sungguh membuat pemerintah Serbia syok karena undang-undang senjata yang diterapkan di negara ini terbilang sangat ketat. Artinya, legalitas untuk setiap senjata api yang disimpan oleh warga sipil harus benar-benar teruji, sah, dan sudah lolos melewati tahap pemeriksaan cara dan tempat penyimpanannya di dalam rumah. Demikian pula dengan senjata api yang dimiliki oleh orang tua Kekmanovic, nama bocah tersebut. Dinyatakan bahwa senjata-senjata itu berlegalitas dan disimpan dalam brankas yang dikunci menggunakan kode. Lalu gimana ceritanya sampai si bocah bisa mendapatkan senjata itu? Gimana kronologi kejadiannya? Dan apa motifnya? Kita masuk ke ceritanya ya. Hari itu, Rabu 3 Mei 2023, sekolah masuk seperti biasa. Para siswa juga mulai memasuki kelas mereka masing-masing. Dan ketika halaman sekolah sudah mulai terlihat sepi, penjaga keamanan atau kita sebut saja security sekolah mulai menutup pagar sekolah yang tujuannya tentu saja untuk menjaga keamanan semua warga sekolah yang berada di dalam. Nah, tepat di saat itulah, bocah ini, kita panggil saja dia Manovic, masuk dengan membawa senjata berupa pistol di kedua tangannya. Security sekolah tentu saja tidak tinggal diam. Dia pun berusaha menghalangi tindakan nekat Manovic ini. Namun naas, alih-alih berhenti, Manovic justru melepaskan timah panas pertamanya yang akhirnya menghabisi nyawa sang security. Mendapati security yang sudah terkapar bersimbah darah, Manovic pun segera melanjutkan aksinya dengan menembak 3 anak perempuan yang saat itu berada di lorong sekolah. Mengerikan ya? Mengingat yang melakukannya adalah seorang bocah. Bagaimana bisa dia tidak merasa ngeri dengan pemandangan di hadapannya yang pastinya banjir darah dan keadaan teman-teman yang terkapar mengenaskan tentunya. Aksinya ini masih terus dilanjutkan. Seolah-olah target dari perbuatannya ini belum tertumpas sepenuhnya. Dan ruangan yang ia tuju selanjutnya adalah ruang kelas sejarah. Karena ruangan itu adalah ruangan pertama setelah pintu masuk sekolah. Di situ ia menembak 4 orang siswi lagi dan seorang siswa. Sehingga total korbannya ada 9 orang. 7 siswi, 1 siswa, dan seorang security. Namun karena memang masih amatir, tembakan yang dilepasnya tentu saja beberapa kali meleset dan melesat tak tentu arah. Yang mengakibatkan guru dan 6 murid lainnya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka serius. Lalu apa motif Manovic melakukan aksi nekat yang sungguh tak patut ini? Sampai dengan video ini dibuat,
Motif Manovic melakukan aksi ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Yang jelas, disebut-sebut Manovic ini sempat merincikan nama-nama calon korbannya. Namun apakah nama-nama dalam daftar itu adalah korban-korban yang kehilangan nyawanya? Belum ada laporan detail mengenai hal itu. Hanya saja sungguh disayangkan, bagaimana bisa orang tuanya sampai kecolongan seperti ini. Mereka bahkan tidak menyadari kalau anaknya ini bisa tahu kode rahasia berangkas penyimpanan barang berbahaya. Selain itu, bagaimana bisa juga orang tua tidak menyadari apa yang dibawa oleh anaknya ketika pergi ke sekolah? Apakah tidak pernah diperiksa terlebih dahulu? Atau bagaimana kebiasaan kalian sebagai orang tua? Coba bagikan di kolom komentar. Dengan perbuatannya ini, Manovic tentu harus berurusan dengan pihak kepolisian. Hanya saja yang unik dari peristiwa ini adalah bukan orang lain yang melaporkan kejadian ini, melainkan Manovic sendirilah sebagai pelaku yang menghubungi pihak kepolisian dan menyerahkan dirinya sendiri untuk ditangkap. Namun oleh karena usianya yang masih di bawah umur, maka Manovic tidak ditempatkan di sel penjara, melainkan di institusi psikiatri khusus untuk penyelidikan lebih lanjut. Sebab sampai saat diamankan pun, tidak ada sedikit pun rasa penyesalan yang ditunjukkan oleh Manovic. Dan untuk senjata-senjata yang dibawanya, mulai dari pistol kaliber 9 mm dan pistol kaliber kecil, 3 frame dengan 15 butir peluru di dalamnya, serta 4 bom molotov, Manovic juga harus menjalani analisis toksiologi atau semacam tes urin untuk mendeteksi apakah dia sedang di bawah pengaruh alkohol atau zat-zat psikotropika lainnya. Dan tentu saja, kedua orang tua Manovic tidak bisa lepas begitu saja. Mereka ditangkap untuk dimintai keterangan serius tentang perbuatan anaknya. Pesan untuk para orang tua, lebih waspada lagi dan bangunlah komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, supaya kita bisa meminimalisir hal-hal buruk yang mungkin muncul di benak mereka sebagai akibat dari rasa sakit hati atau rasa ingin tahu yang tidak pada tempatnya. Dan anak-anak, ingatlah juga bahwa perbuatanmu apapun itu selalu ada dampaknya pada orang tuamu. Jadi, bijak-bijaklah dalam bertindak ataupun berucap. Sementara Manovic dan orang tuanya menjalani penyelidikan dan menunggu keputusan dari pengadilan, ribuan orang, baik itu orang tua korban maupun masyarakat sekitar, bersama-sama menyalakan lilin dan memanjatkan doa untuk para korban yang kehilangan nyawanya, sekaligus untuk keamanan negara, supaya jangan pernah ada lagi kejadian seperti ini dimanapun saja. Well, sekian dulu pojok misteri kita kali ini. Semoga kita bisa memetik hikmah dari peristiwa ini. Terima kasih untuk semua dukungan kalian. Sampai jumpa di Voice Story berikutnya. Bye.